Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Tiara Kamanda, kelas 1C, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora. Di sini saya akan menjelaskan tentang self introduction. Yang kedua ada question, dan yang ketiga ada prepositional of place. Nah, yang pertama self introduction. Apa sih arti self introduction? Nah, arti dari self introduction adalah perkenalan diri. Jika kita berada di lingkungan baru, kita perlu memperkenalkan diri. Perkenalan diri dalam bahasa Inggris tidak jauh berbeda dengan perkenalan diri dalam bahasa Indonesia. Ketika kita melakukan perkenalan diri dilakukan dalam lingkungan sekolah atau kampus atau lingkungan pertemanan, pergaulan, itu boleh dilakukan secara informal dan santai. Sedangkan jika kita melakukan perkenalan itu dalam lingkungan pekerjaan atau forum ataupun bisnis, itu kita harus bersifat atau bersikap formal atau secara resmi. Jadi selanjutnya ada langkah-langkah untuk melakukan self introduction. Yang pertama itu ada opening atau pembukaan. Yang kedua ada konten atau isi. Konten atau isi terdiri dari personal detail, identitas diri, address, jobs or study, dan yang terakhir ada interest. Nah, dalam langkah-langkah tersebut yang terakhir juga ada yang namanya closing atau penutup. Nah, misalkan kayak contohnya, hello, morning guys. Nah, itu kan pembukaan gitu. Nah, terus isinya tuh kayak kita memperkenalkan diri kita itu siapa. Misalkan my name is Nabila, I'm from Bekasi, dan my hobby is cooking and swimming. Nah, penutupnya misalnya ya udah atau mengucap salam aja atau thank you very much gitu udah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang question. Nah, apa sih question itu? Nah, question artinya pertanyaan. Nah, pertanyaan itu terdiri atau mempunyai macam-macam. Nah, macam-macam question. Yang pertama ada yes or no question, yang kedua ada question word, dan ketiga ada question tag. Di sini saya akan menjelaskan yes or no question dan question word. Nah, pertama ada yes or no question. Apa itu yes or no question? Nah, yes or no question merupakan salah satu jenis pertanyaan dalam bahasa Inggris yang jawabannya terdiri dari dua pilihan, yakni yes atau no. Jadi ketika kamu dihadapkan pada yes or no question, kamu harus memilih salah satu di antara yes atau no untuk menjawabnya. Nah, membuat yes or no question bila hendak menyusun yes or no question, ada peraturannya yang harus kalian ketahui atau kalian ikuti. Nah, berikut rumus atau pola yang tidak boleh dilewatkan, itu verb plus subject plus titik. Nah, yang dimaksud sebagai verbs yang terletak di awal yes or no question adalah auxiliary verbs dan modal verbs. Auxiliary verbs meliputi is, am, are, was, were, do, does, did, has, have, dan had. Modal verbs meliputi can, will, might, shall, could, would, might, should, dan lain-lain.
Nah, menjawab yes or no question. Seperti halnya dalam membuat yes or no question, terdapat pula aturan dalam menjawabnya. Nah, rumus atau polanya terbagi ke dalam jawaban menjadi yes, subject plus verbs or no, subject plus verbs plus not. Jawaban panjangnya yes, subject plus verbs plus titik-titik, or no subject plus verb plus not plus titik-titik. Contoh yes or not no question. Do you like playing football? Nah, jawaban singkatnya yes I do or no I don't. Atau jawaban panjangnya yes I like playing football or no I don't like playing football. Selanjutnya, yang kedua saya akan menjelaskan tentang question word. Nah, question word merupakan kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu, baik waktu, tempat, alasan, cara, orang, benda, dan sebagainya. Selain itu, question word juga dapat digunakan untuk membentuk adjective clause dan noun clause. Secara umum, dikenal kata tanya sebanyak 6 buah, biasa dikenal dengan sebutan 5W1H, yang terdiri dari what, where, when, why, dan how. Namun, sebenarnya jumlahnya ada 9 dengan tambahan which, was. Nah, semuanya memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing. Jadi, rumus question word untuk mengajukan pertanyaan. Nah, misal subject question, who or what plus verbs non subject question sama dengan question word plus auxiliary verb plus subject plus ordinary verb. Nah, sebenarnya ada rumus verbalnya juga nih, yaitu question word plus do or does plus as plus verb 1 plus object plus tanya, terus tanda tanya. Nah, yang kedua ada sama aja, sebenarnya kurang lebih sama aja, cuman diganti yang is, mr itu diganti dengan verb ing. Nah, terus ada yang have atau has diganti dengan verb 3. Have atau has plus been plus verb ing. Did plus as plus verb 1 plus object. Was, were itu plus verb ing. Had plus as itu plus verb 3. Atau bisa juga had yang ada been-nya itu diganti dengan verb ing. Terus will itu verb 1. Will yang ada be-nya itu verb ing. Will yang ada have-nya itu verb 3. Will yang ada have plus been-nya itu verb ing. Nah, terus would itu verb 1. Would ada be-nya itu verb ing. Would ada have-nya itu verb 3. Would ada have been-nya itu verb ing. Nah, rumus nominalnya is mr plus be plus ana. Is mr plus being plus ana. Have or has been plus ana. Have, has plus been plus being plus ana. Dan selanjutnya contoh dari question word ini. Yang pertama ada what. Nah, what itu artinya apa? Kata tanya what digunakan untuk menanyakan mengenai sesuatu hal informasi atau suatu benda tertentu kepada orang yang diberikan pertanyaan.
Contoh kalimatnya, what are you doing here? Nah, jawabannya itu I'm watching TikTok. Yang kedua ada where, artinya di mana. Kata tanya where merupakan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat atau contoh. Nah, tempat. Salah maksudnya. Nah, terus selanjutnya contoh kalimatnya, yaitu where do you live? Jawabannya I live in Bekasi. Yang ketiga ada when, artinya kapan. Kata tanya when digunakan sebagai kata tanya untuk menanyakan waktu terjadinya suatu hal tertentu. Contoh kalimatnya, when is your birthday? Nah, jawabannya my birthday is on 4 of November. Yang keempat ada wo atau siapa artinya. Kata tanya wo adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan perihal orang. Nah, contoh kalimatnya adalah who is your favorite actor? Jawabannya my favorite actor is Mahen. Yang kelima ada why, artinya mengapa atau kenapa. Kata tanya why merupakan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan perihal alasan mengenai suatu hal. Contoh kalimatnya, why do you love me? Jawabannya, I love you because you are my parents. Yang keenam ada how, artinya bagaimana. Kata tanya how secara umum digunakan untuk menanyakan perihal cara, namun bisa ditambahi many or much untuk menanyakan jumlah, atau ditambahi lagi dengan often or long or etc untuk menanyakan lama atau keseringan, dan menambahkan far untuk menanyakan seberapa jauh suatu hal dengan hal lain. Contoh kalimatnya, how many books do you have? I have 5 books. Yang ketujuh ada which, artinya yang mana. Kata tanya which merupakan kata tanya yang digunakan untuk menanyai perihal pilihan atau lebih condong ke arah mana akan beberapa hal yang dibandingkan. Contoh kalimatnya, which one do you love, cat or dog? Jawabannya I love cat. Yang ke-8 ada wo, siapa atau pada siapa atau dengan siapa atau dan lain-lain. Kata tanya wo digunakan untuk menanyakan suatu hal yang menjadi objek dari suatu kalimat utuh. Tentunya objek yang dimaksud adalah objek yang berupa orang. Contoh kalimatnya adalah who did you meet this morning? Nah, jawabannya adalah I meet this morning with Naila. Yang ke-9 ada was, artinya siapa atau milik siapa atau dan lain-lain. Kata tanya was digunakan untuk menanyai perihal kepemilikan siapa terhadap suatu hal tertentu. Contoh kalimatnya, whose book is this? Jawabannya adalah this book is mine. Nah, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang preposition of place. Preposition of place adalah kata depan bahasa Inggris yang digunakan untuk menunjukkan tempat atau posisi. Tempat atau posisi itu ditampilkan dalam gabungan preposition dengan objeknya atau object of preposition.
yang disebut prepositional phrase. Apa sih tujuan dari penggunaan kata depan tersebut? Nah, tujuannya adalah untuk menunjukkan posisi objek of preposition terhadap subjek atau objek kalimat. Adapun objek of preposition dapat berupa noun atau noun phrase atau pronoun. Dalam penggunaan kata depan ini pun tentu ada rumus yang perlu kamu ketahui. Nah, rumusnya adalah prepositional phrase sama dengan preposition plus object of preposition. Contohnya, there is a glass of milk on the table. Dari kalimat ini kita bisa melihat bahwa adanya prepositional phrase yaitu on the table. On dalam kalimat tersebut berperan sebagai preposition of place dan noun phrase the table berperan sebagai object of preposition. Contoh preposition of place. Nah, apa saja sih preposition of place yang bisa kamu gunakan dalam bahasa Inggris atau dalam kalimat bahasa Inggris? Nah, yang pertama ada aboard, artinya di atas atau dipakai jika sedang berada di dalam pesawat. Above or over, di atas, dipakai untuk objek yang letaknya lebih tinggi dari objek pembanding. Nah, yang ketiga ada against. Against artinya menempel pada. Nah, terus yang keempat ada along, di sepanjang. Yang kelima ada alongside, di samping. Yang keenam ada amid, di tengah-tengah atau dikelilingi oleh. Yang ketujuh ada among, di tengah atau di antara atau dikelilingi. Yang ke-8 ada around, pada semua sisi sesuatu atau seseorang. Ada at, untuk menyatakan tempat atau posisi seseorang atau sesuatu. Yang ke-10 ada away from, artinya jauh dari. Yang ke-11 ada behind, di belakang atau di balik. Yang ke-12 ada beside, di samping. Yang ke-13 ada below, di bawah. Yang ke-14 ada beneath, di bawah, lebih rendah daripada. Yang ke-15 ada between, di antara dua atau lebih tempat, objek atau orang. Yang ke-16 ada by atau be, di dekat, di samping. Yang ke-17 ada in, di dalam. Yang ke-18 ada inside, yang artinya di dalam, lebih digunakan untuk menerangkan objek. Misal inside the book. Yang ke-18 ada in front of, di depan. Yang ke-19 ada in the middle of, di tengah, digunakan untuk menerangkan tempat. Yang ke-20 ada near atau dekat dengan. Yang ke-21 ada next to, artinya di sebelah. Yang ke-22 arti ada on, artinya menyentuh permukaan sesuatu. On the floor, on the table, on his arm. Yang ke-23 ada outside, di luar. Yang ke-24 ada over, di atas, digunakan untuk konteks objek yang menutupi benda lain. Yang ke-25 ada round, mengelilingi. Yang ke-26 ada under, di bawah sesuatu. Yang ke-27 ada underneath, letak benda yang berada di posisi di bawah benda lain, khususnya menjadi tersembunyi atau tertutupi. Misalnya underneath the car. Nah, contoh kalimatnya adalah, nah, dengan penggunaan preposition of place yang bisa kamu pelajari. Contohnya adalah pertama ada a band plays their music. Yang kedua ada band plays their music in front of
and audience. Yang kedua ada the teacher stand in front of the student. Yang ketiga ada the man standing in the line in front of Miss Mel's bed. Yang keempat ada when the teacher writes on the whiteboard, the student are behind him. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu apaan sih?